Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini untuk edisi Kamis 4 Januari 2024. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pertama, intensitas hujan yang tinggi membuat jalan alternatif penghubung 3 kecamatan di Kota Medan longsor. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan longsor tersebut sebelum adanya korban jiwa. Warga yang melintas Jalan Saudara lingkungan 6 Kelurahan Beringin Medan Selayang harus berhati-hati. Jalan alternatif penghubung 3 kecamatan Kota Medan ini memiliki lebar 3 meter yang terpaksa ditutup dengan garis polisi pasca terjadinya longsor beberapa hari lalu. Sehari-harinya Jalan Saudara ini menjadi jalan alternatif pilihan warga dari Jalan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang menuju Jalan Abdul Haris Nasution Kecamatan Medan Johor. Jalan ini juga menjadi akses menuju Kecamatan Polonia. Meskipun jalan ini telah ditutup, beberapa warga masih juga melintas jalan tersebut untuk akses yang lebih cepat menuju kota. Terlihat material jalan dan drainase anak sungai Babura ini rusak, beberapa material jatuh ke aliran anak sungai Babura. Salah seorang warga Gurning mengatakan kondisi Jalan Saudara pasca longsor hanya bisa dilalui pejalan kaki dan roda 2 saja. Kondisi ini sangat membahayakan sehingga aksesnya ditutup sementara. Ini ambrolnya ke sana sekitar 3 meter, tapi ini yang membahayakan ini ada sekitar 10 meter. Longsor ini udah dilaporkan atau gimana, Bu? Dari pihak PU udah kemari, memantaunya sudah. Kalau longsornya sekitar 10 hari udah ada ini. Udah ada ya, Bu ya? Cuman kalau dibiarkan lewat terus kendaraan mobil atau kereta pasti akan memakan korban kalau nggak segera dikerjakan. Kepala Lingkungan 6 Arfa Lubis menjelaskan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah datang melihat kondisi jalan ini namun belum tahu kapan akan dikerjakan. Ini nggak bisa lewat ya, Pak? Bisa kalau yang roda 2, kalau roda 4 nggak boleh. Ada korban nggak, Pak, waktu kejadian, Pak? Sampai sekarang belum ada. Harapannya apa sih, Pak? Hah? Harapannya? Ya dibenahi Pemda lah ya. Warga dihimbau agar tidak melintasi Jalan Saudara Medan Selayang sebelum diperbaiki dan disarankan mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan sewaktu-waktu bisa terjadi longsor lebih besar lagi. Pemirsa, masyarakat Desa Limbong dan Sambarimba, Kecamatan Barumun Baru nekat menyeberangi Sungai Barumun dengan bergelantungan di jembatan gantung yang rusak parah. Mengingat jembatan ini merupakan akses terdekat untuk beraktivitas keluar masuk desa. Banjir yang terjadi di sungai baru-baru ini mengakibatkan jembatan gantung Sabarimba hancur, sedangkan jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya yang terdekat bagi masyarakat Desa Limbong maupun Sabarimba untuk beraktivitas keluar masuk desa ataupun pergi ke kebun. Warga nekat mempertaruhkan nyawanya dengan bergelantungan di seling jembatan yang telah hancur. Sebagian masyarakat lagi lebih memilih menyeberangi Sungai Barumun yang arus sungainya cukup deras dengan cara berenang. Masito Hasibuan mengaku walaupun ada rasa takut namun dirinya nekat menyeberangi sungai yang arusnya deras dikarenakan sawah miliknya berada di seberang. Sawahnya di mana? Nyebrang Barumun. Ya harus nyebrang sungai, Bu ya? Iya, nyebrang sungai. Hal serupa disampaikan Muharam Hasibuan bahwa dirinya setiap hari pergi ke kebun miliknya dengan bergelantungan di jembatan yang telah rusak. Sana, ya, ini usaha apa sawit. Nah, Ya. Ini mau kemana jadinya? mau pulang. Jadi kemana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini, Bang ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini, Bang? Udah ada 1 minggu ini. Pemirsa, untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta mengantisipasi kemacetan di lokasi wisata yang rawan terjadi kemacetan, sejumlah personil unit Lantas Polres Taput melakukan pengaturan lalu lintas. Di sejumlah titik jalan jalur lintas Sumatera terjadi peningkatan jumlah kendaraan seperti halnya di Sipoholon diakibatkan peningkatan jumlah kendaraan yang keluar masuk ke lokasi tempat pemandian air panas.
Seperti halnya di Sipoholon, jalur lintas Sumatera via Tarutung cukup ramai dilalui kendaraan sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas terutama pada pagi dan sore hari. Untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas di titik kemacetan, personil unit Lantas Polres Taput dalam rangka menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta mengantisipasi kemacetan di lokasi tempat wisata air panas Sipoholon. Unit Lantas Polres Taput melakukan pengaturan dan penguraian arus lalu lintas pada titik terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, pada penertiban dan penguraian di titik rawan pada arus lalu lintas pada operasi Lilin Toba 2023 dan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024. Unit Lantas Polres Taput senantiasa menghimbau pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas diharapkan dapat mencegah kemacetan dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan raya serta mencegah timbulnya tindakan kriminalitas di daerah hukum Polres Taput selama masa Natal dan Tahun Baru 2024. Sekarang kita ini arus baliknya di Nataru ini tetap kita upayakan di wisata objek air panas agar terurai, ya. Walaupun tim urainya dibagi-bagi dari seborong-borong, juga di wisata air panas tetap kita urai, dan saat ini untuk kendaraan-kendaraan termasuk aman dan baik, lancar untuk perjalanan dari Tarutung dan juga menuju ke Tarutung, ke Seborong-borong, dan dari Seborong-borong menuju ke Tarutung. Situasinya aman, lancar, dan baik untuk Nataru arus baliknya. Demikian yang kami sampaikan. Pemirsa, saat ini pemerintah Kota Medan tengah melakukan perbaikan jalan di berbagai lokasi dengan tujuan untuk menjadikan Kota Medan bebas dari banjir dan jalan rusak. Untuk mengetahui bagaimana dampak perbaikan jalan terhadap kegiatan masyarakat, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Muhammad Budi SR. Budi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Putri dan juga pemirsa, bahwa pembangunan Kota Medan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan demi terwujudnya Kota Medan yang lebih maju. Berbagai upaya perbaikan sarana dan prasarana juga terus gencar dilaksanakan, termasuk perbaikan drainase di berbagai titik di Kota Medan yang saat ini masih berlangsung. Perbaikan drainase ini bertujuan agar Kota Medan bebas dari banjir. Namun tidak dapat dipungkiri dengan percepatan pembangunan ini juga dapat membuat ketidaknyamanan masyarakat. Dan meski demikian, pemerintah Kota Medan juga sudah menginformasikan kepada masyarakat terkait permasalahan yang mungkin terjadi selama proses perbaikan. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat maklum demi terwujudnya Kota Medan yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu jalan yang juga melaksanakan proses perbaikan drainase, tepatnya di Jalan HM Yamin, di mana di belakang sudah terlihat bahwa banyak sekali pekerjaan yang belum rampung dilaksanakan. Dan juga di sisi kanan dan kiri kita lihat bersama banyak sekali toko-toko yang biasanya menjalani aktivitas normal, namun pada kali ini sepi dan bahkan dari mereka banyak yang menutup toko mereka. Mereka berharap agar seluruh proyek perbaikan drainase ini segera diselesaikan. Diharapkan juga dapat memaksimalkan ekonomi yang selama ini terpuruk. Terima kasih, kita kembali ke studio, Putri. Baik Budi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi pilihan rakyat, di mana KPU Deli Serdang mencoret 5 nama calon anggota DPRD Deli Serdang dari daftar pencalonan karena diduga mengaburkan status pekerjaan saat proses pemberkasan. 5 orang caleg itu berasal dari 4 partai yang berbeda dan saat ini KPU Deli Serdang telah mengeluarkan surat keputusan nomor 2113 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya nomor 2023 tentang daftar calon anggota DPRD Deli Serdang dalam pemilu 2024. Adapun 5 orang caleg yang dicoret itu 2 diantaranya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar 1 orang, Partai Amanat Nasional 1 orang, dan Partai Demokrat 1 orang. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Ziaul Haq Siregar mengatakan kelima orang caleg itu kini telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Keputusan KPU Deli Serdang ini sudah disampaikan kepada partai politik atau parpol yang bersangkutan. Terungkapnya masalah ini berawal dari masuknya surat dari Sekwan DPRD Sumut dan juga surat dari Sekwan DPRD Deli Serdang. Sekwan saat itu mempertanyakan bagaimana status mereka sebenarnya yang terdaftar sebagai penerima gaji yang bersumber dari keuangan negara. Meskipun sudah dicoret, namun kelima caleg tersebut masih punya peluang apabila ingin kembali terdaftar dapat menggugat ke lembaga yang berwenang seperti Bawaslu. Di proses mulai dari pencalonan sebenarnya Bang kan ada BB pernyataan namanya. Di BB pernyataan itu kalau si caleg tersebut misalnya menyampaikan ke kita pekerjaannya adalah wira swasta berarti kan tidak wajib mundur. Berarti kan selesai. Namun dalam hal ini misalnya ada lembaga yang menyampaikan ke kita bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pekerjaannya yang wajib mundur, itu akan kita tindak lanjuti. Kan tentu ada proses Bang ya. Setelah kita lakukan pencoretan, kemudian kita mengeluarkan keputusan yang baru. Keputusan baru terkait pencoretan ini. Nah, berdasarkan hasil keputusan kita ini tentu yang merasa dirugikan ya bisa menggugat ke lembaga Bawaslu. Saat ini kelima nama caleg dari 4 partai tersebut sudah melakukan pendaftaran gugatan ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, KPU Sumut didistribusikan surat suara untuk Kabupaten Karo kemarin dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama di Jalan Pelita Raya kawasan Industri Medan Star Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. KPU Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan pendistribusian surat suara untuk Kabupaten Karo yang diangkut melalui ekspedisi PT Pos Indonesia. Adapun total surat suara yang didistribusikan berjumlah 925.049 lembar atau 1.853 dus yang diangkut dengan menggunakan 2 armada tronton. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan, adapun pendistribusian surat suara tersebut adalah untuk DPR RI Dapil Sumatera Utara 3 sebanyak 306.683 lembar atau 614 dus. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 11 sebanyak 306.683 lembar atau 614 dus. Surat suara DPRD Kabupaten Karo terdiri dari 5 dapil antara lain Dapil 1 Karo sebanyak 56.434 lembar atau 113 dus. DPRD Kabupaten Karo Dapil 2 sebanyak 71.690 lembar atau 144 dus. DPRD Kabupaten Karo Dapil 3 sebanyak 58.804 lembar atau 118 dus. DPRD Kabupaten Karo Dapil 4 sebanyak 58.891 lembar atau 118 dus dan DPRD Kabupaten Karo Dapil 5 sebanyak 65.864 lembar atau 132 dus. 5 dapil ya. Dapil 1 itu, Dapil 1 Karo itu 113 dus, Dapil 2 114 dus, kemudian Dapil 3 118 dus, Dapil 4 118 dus dan Dapil 5 132 dus. Dengan total 925.049 lembar atau 1.853 dus dengan menggunakan 2 armada tronton yang dari percetakan di Tanjung Merawa menuju Kabanjahe. Komisioner Bawaslu Sumut Romson Poskoro Purba mengatakan pihak Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat seluruh pendistribusian perlengkapan pemilu di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Ya, dalam terkait kejadian tersebut maka kita sudah diteruskan kepada jajaran kita untuk melakukan pengawasan lebih melekat. Artinya mengetahui sampai di mana hal-hal apa saja yang akan didistribusikan ke kabupaten kota masing-masing. Kemudian kita lebih insight berkomunikasi dengan pihak KPU atau pihak penyedia apakah barang yang akan datang ini apa saja. Apakah plano, apakah lain-lain atau perlengkapan lainnya dalam logistik. Sesuai standar operasional pendistribusian surat suara wajib dikawal oleh pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara.
Sementara itu untuk meningkatkan pengawasan partisipasi pemilu serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan sosialisasi dan jalin kerjasama dengan insan pers untuk mengawal integritas pemilu. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang penting dalam pemilu karena menentukan kemenangan peserta pemilu. Hal ini dapat memicu potensi kerawanan yang tinggi. Bawaslu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk dari insan pers karena melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan secara objektif. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Karo melakukan kegiatan sosialisasi dan menggandeng insan pers dari beberapa media massa untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Maraknya hoaks dan politisasi sara yang disebarkan melalui media sosial merupakan permasalahan yang krusial. Kegelisahan publik dapat menurunkan kepercayaan integritas dan nilai demokrasi. Maka perlu media massa yang menjadi sumber berita yang terpercaya. Oleh karena itu media massa memegang peranan yang sangat penting dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Dalam forum ini Bawaslu Kabupaten Karo dan insan pers berdialog agar pemberitaan dari sumber yang berkompeten prosesnya cepat dengan data yang tepat, baik untuk publikasi maupun hal yang terkait pengawasan pelanggaran pemilu dan penanganannya. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan berharap insan pers berperan aktif dalam pengawasan pemilu, kritis melakukan klarifikasi dan verifikasi, independen dan objektif dalam pemberitaan dan mengedukasi pemilih. Diskusi, tukar pikiran tentang bagaimana memperkuat tugas-tugas pengawasan. Ketua mengimbauan kita dari Bawaslu untuk masyarakat Kepada partai politik lalu, kepada peserta bahwa ayo sesuai dengan regulasi, ikutilah aturan kan. Contoh, zona-zona lokasi kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, kepada Bawaslu Kabupaten Karo menghimbau masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu dan kepada partai politik peserta pemilu agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu Sekecamatan Kota Medan telah membuka pendaftaran kerja pengawas TPS Pemilu 2024. Pendaftaran kerja pengawas TPS di Kecamatan Medan Sunggal mencapai 40%. Sejumlah warga terlihat melakukan pendaftaran kerja sebagai pengawas TPS di kantor Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal, Jalan Sei Ular Baru, Medan kemarin. Bagi pelamar yang ingin mendaftar, tahapan pertama harus mengambil formulir melalui scan barcode yang telah disediakan. Pendaftaran kerja pengawas TPS telah dibuka sejak 2 Januari dan akan ditutup pada 6 Januari 2024. Pengawas TPS Pemilu bertugas menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan penyimpangan administrasi pemungutan dan perhitungan suara. Pengawas TPS sekota Medan dibutuhkan kuota sebanyak 6.933 orang. Untuk Kecamatan Medan Sunggal 369 pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal Edward Napitupulu mengatakan pada hari kedua pembukaan pendaftaran kerja pengawas TPS di Kecamatan Medan Sunggal telah menerima 40% dari kuota yang telah ditentukan. Saat ini antusias masyarakat cukup banyak untuk melamar menjadi pengawas TPS di Kecamatan Medan Sunggal. Jadi progresnya per hari ini kami sudah memasuki di angka 40% kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan Medan Sunggal itu kita memerlukan 369 pengawas TPS. Salah seorang warga yang melamar sebagai pengawas TPS, Dini Ayu Pratiwi, berharap dapat menjadi salah satu pengawas pemilu 2024 menuju pesta demokrasi jujur dan adil. Selain saya mengisi waktu luang kosong ya ingin melancarkan pemilu lah nanti biar supaya lancar, jujur, aman, adil. Diharapkan kepada masyarakat Kota Medan untuk dapat berpartisipasi dalam memberi hak suaranya dan mengawal pemilu damai 2024. Pemirsa, sementara itu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara membuka pendaftaran panitia pengawas tempat pemungutan suara sementara di 8 kantor sekretariatan Panwas Kecamatan dari 2 hingga 6 Januari 2024.
Perekrutan sebanyak 1.306 orang akan ditugaskan sebagai panwas TPS dan ditempatkan di 8 kecamatan, dibagi 90 kelurahan dan desa selabura kemarin. Pada saat proses pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024, dengan perincian diantaranya di Kecamatan Kuala Hulu, jumlah panwas TPS dibutuhkan sebanyak 259 orang petugas. Di Kecamatan Kuala Ledong 112 petugas panwas, sedangkan di Kecamatan Kuala Hilir 118 petugas. Kecamatan Aikuo 120 orang petugas, Kecamatan Marbau jumlah panwas TPS 156 petugas, dan Kecamatan Aiknatas jumlah panwas TPS 115 petugas. Komisioner Bawaslu Labura Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi menjelaskan, persyaratan menjadi panwas TPS ini yakini bukan anggota parpol dan tim sukses dan merupakan warga negara Indonesia yang diprioritaskan warga berdomisili di sekitar TPS agar pengawasan proses mulai awal pemungutan hingga berakhirnya perhitungan suara dapat dilaksanakan dengan penuh waktu dan maksimal. Proses ini yang direkrut itu diprioritaskan siapa aja? Untuk seluruh masyarakat warga Kabupaten Labuan Batu Utara, dan diprioritaskan terutama yang bertempat tinggal di TPS tersebut. Apa alasan juga seperti itu? Karena supaya dia bekerja penuh waktu di TPS tersebut dalam pengawasan. Labura menghimbau agar warga dan jurnalis dapat mengawasi perekrutan panwas TPS ini agar proses pemilu dapat diawasi secara independen, jujur, dan juga adil. Pemirsa, untuk mengejar target pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang, KPUD Kabupaten Langkat terus gencar melakukan pelipatan surat suara dengan mengerahkan ratusan warga sebagai pekerja. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh KPU di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Langkat yang saat ini terus gencar melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Pelipatan kertas suara ini dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat di Stabat dengan melibatkan 300 orang warga setiap harinya. Ketua KPUD Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu, mengatakan proses penyortiran dan pelipatan kertas suara ini berlangsung selama 5 hari. Sebelum proses pelipatan, ratusan warga terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang tata cara memeriksa dan melipat kertas surat suara agar kertas surat suara yang cacat dapat disortir. KPUD Langkat telah menerima sebanyak 2.419.668 lembar kertas suara pemilu yang terdiri dari kertas suara pemilihan DPR RI, DPR RD Provinsi, dan DPR RD Kabupaten. Sedangkan kertas suara untuk pemilihan Presiden dan DPD hingga saat ini belum tiba di KPUD Langkat. Telah menerima surat suara yaitu DPRD Kabupaten Langkat, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPR RI. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden juga DPD kita belum menerima. Kita lakukan sorlip itu untuk jenis surat suara yang 3 tadi saya sebutkan. Memasuki hari kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labukan Batu melibatkan 150 relawan karyawan untuk melakukan penyortiran dan pelipatan atau sorlip surat suara DPRD Kabupaten. Dengan melibatkan 150 relawan, KPUD Labukan Batu melaksanakan tahapan pemilu berupa sorlip surat suara bertempat di Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labukan Batu, Jalan WR Supratman, Rantau Prapat. Ketua KPUD Labukan Batu Zafar Sidik Pohan mengatakan saat ini pihaknya telah memasuki sorlip surat suara DPR tingkat kabupaten dengan 5 daerah pemilihan atau dapil. Sebelumnya KPUD Labukan Batu telah melakukan sorlip untuk surat suara DPR RI Dapil Sumut 2 dan menemukan sebanyak 163 surat suara yang rusak atau gagal cetak, serta surat suara DPRD Provinsi Sumut Dapil 6 dengan menemukan 144 surat suara yang tidak bisa dipergunakan. Hari ini kita melaksanakan sorlip dan lipat untuk jenis surat suara DPRD Kabupaten Kota yang ada di Batu. Jadi ini hari kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan sortir lipat itu untuk dapil 4 dan dapil 1 Labuan Batu. Hari ini kita sortir lipat untuk dapil 5. Jadi diperkirakan besok mungkin untuk sortir lipat kabupaten kota bisa terselesaikan dengan rapi dan baik.
Kordif SDM Bawaslu Labuhan Batu Makmur yang merupakan leading sektor pengawas logistik pemilu mengatakan kehadirannya untuk memastikan penyortiran surat suara berjalan dengan semestinya. Kami dari Bawaslu tentu ingin memastikan bahwa KPU melaksanakan sortir lipat dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ini di pihak ketiga kan. Kita takut bahwa pihak ketiga ini hanya mengejar target pelipatan, tidak lagi mensortir. Sementara yang harus dilakukan adalah mensortir untuk memastikan bahwa surat suara itu benar-benar di dapil yang sama, tidak bertukar, dan memastikan tidak ada yang tercoblos atau bertanda. Inilah kami mengapa melakukan pengawasan melekat terhadap sortir lipat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu. Hingga saat ini kebutuhan surat suara untuk DPR RI hingga kabupaten di KPUD Labuhan Batu masih mencukupi untuk dipergunakan pada pemilu 2024. Sementara untuk logistik surat suara presiden, wakil presiden, dan DPD masih dalam perjalanan menuju Kabupaten Labuhan Batu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.